Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala dalam menguasai dan mengatur alam semesta. Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada setiap makhluknya. Di antara nikmat itu adalah nikmat hujan. Hujan merupakan di antara nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana penjelasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Quran Surah Qaf ayat 9. Sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat hujan yang telah diberikan, sebaiknya kita sebagai makhluk Allah mengilmui beberapa hal seputar hujan. Amalan-amalan yang semestinya dilakukan seorang muslim ketika turun hujan. Lantas seperti apa saja amalan-amalan ketika hujan turun menurut Islam? Namun sebelum lanjut, mari bersama kita menebar syiar Islam dengan cara menekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sahabat beriman, berikut adalah penjelasan mengenai amalan ketika hujan. Keadaan Nabi SAW tatkala mendung. Ketika muncul mendung, Nabi SAW begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW apabila melihat mendung di langit, beliau beranjak ke depan, ke belakang, atau beralih masuk atau keluar, dan berubahlah raut wajah beliau. Apabila hujan turun, beliau SAW mulai menenangkan hatinya. Aisyah sudah memaklumi jika beliau melakukan seperti itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aku tidak mengetahui apa ini, seakan-akan inilah yang terjadi pada kaum 'Ad." Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa seharusnya seseorang menjadi kusut pikirannya jika ia mengingat-ingat apa yang terjadi pada umat di masa silam. Dan ini merupakan peringatan agar ia selalu merasa takut akan azab sebagaimana ditimpakan kepada mereka, yaitu umat-umat sebelumnya. Mensyukuri nikmat turunnya hujan. Apabila Allah memberi nikmat hujan, dianjurkan bagi seorang muslim dalam rangka bersyukur kepadanya untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an, yang artinya, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Itulah yang Nabi SAW ucapkan ketika melihat turunnya hujan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan An-Nasai. Hadis ini berisi anjuran untuk berdoa ketika turun hujan, agar kebaikan dan keberkahan semakin bertambah, begitu pula semakin banyak kemanfaatan. Turunnya hujan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan: bertemunya 2 pasukan, menjelang solat dilaksanakan, dan saat hujan turun. Begitu juga terdapat hadis dari Sahal bin Sa'ad
Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua doa yang tidak akan ditolak, doa ketika adzan dan doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ketika terjadi hujan lebat, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun begitu lebatnya, beliau memohon pada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa yang artinya, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan." Hadis riwayat Bukhari. Ibnul Qayyim mengatakan, ketika hujan semakin lebat, para sahabat meminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa agar cuaca kembali menjadi cerah. Akhirnya beliau membaca doa. Syekh Shalih As-Sadlan mengatakan bahawa doa tadi dibaca ketika hujan semakin lebat atau khawatir hujan akan membawa dampak bahaya. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Kemudian kami mengatakan, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kerana hujan ini baru saja Allah ciptakan." Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan, makna hadis ini adalah hujan itu rahmat, yaitu rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu Nabi SAW bertabarruk atau mengambil berkah dari hujan tersebut. An-Nawawi selanjutnya mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil bagi ulama Syafi'iyah tentang dianjurkannya menyingkap sebagian badan selain aurat pada awal turunnya hujan agar terguyur air hujan tersebut, dan mereka juga berdalil dari hadis ini bahawa seseorang yang tidak memiliki keutamaan apabila melihat orang yang lebih berilmu melakukan sesuatu yang ia tidak ketahui, hendaknya ia menanyakannya untuk diajari lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya pada yang lain. Dianjurkan berwuduk dengan air hujan. Ibnu Qudamah mengatakan, dianjurkan untuk berwuduk dengan air hujan apabila airnya mengalir deras. Dari Yazid bin Al-Hadi, apabila air yang deras mengalir, Nabi SAW mengatakan, "Keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci." Kemudian kami bersuci dengan air tersebut dan memuji Allah atas nikmat ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah kerana terputus sanadnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi. Ada hadis yang serupa dengan hadis tadi dan sahih. Apabila air mengalir di lembah, Nabi SAW mengatakan, "Keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci." Kemudian kami bersuci dengannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Al-Baihaqi dan Ahmad. Jangan mencela hujan. Sungguh sangat disayangkan sekali setiap orang sudah mengetahui bahawa hujan merupakan nikmat dari Allah Ta'ala, namun ketika hujan dirasa mengganggu aktivitasnya, timbullah kata-kata celaan. Perlu diketahui bahawa setiap yang seseorang ucapkan, baik yang bernilai dosa atau tidak, semua akan masuk dalam catatan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Nabi SAW telah menasihatkan kita
agar jangan selalu menjadikan makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti beliau melarang kita mencela waktu dan angin, kerana kedua makhluk tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa atau waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kamu mencaci maki angin. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari dalil tadi terlihat bahawa mencaci maki masa dan angin adalah sesuatu yang terlarang. Begitu pula halnya dengan mencaci maki makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa, seperti mencaci maki angin dan hujan adalah terlarang. Berdoa setelah turunnya hujan. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi SAW melakukan salat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam harinya. Tatkala hendak pergi, beliau menghadap jamaah salat lalu mengatakan, apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan Rabb kalian? Kemudian mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada pagi hari, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dialah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan yang mengatakan mutirna bin nau kada wa kada, kami diberi hujan kerana sebab bintang ini dan ini, maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman pada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini terdapat dalil untuk mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih setelah turun hujan sebagai tanda syukur atas nikmat hujan yang diberikan. Wallahu a'lam bissawab. Itulah tadi penjelasan terkait amalan-amalan yang boleh kita lakukan ketika turun hujan. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jangan lupa untuk menekan like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar Anda menjadi bagian untuk menebar syiar Islam dan semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.